Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi kajian tafsir kita akan membaca bersama surat yang mulia, yaitu surat Al-Lail, untuk mengulangi hafalan kita bagi yang sudah hafal, atau untuk menghafal bagi yang belum hafal, atau untuk memperbaiki beberapa bacaan yang mungkin belum pas sesuai dengan ilmu tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار, ya. Di situ ada nun, di atasnya apa? Tasydid. Ini dalam ilmu tajwid cara bacanya namanya ghunnah. Apa? Ghunnah. Ghunnah itu artinya dengungan. Ya. Dan ini berlaku buat huruf nun dan mim. Mim dan nun di atasnya ada apanya? Ada tasydidnya. Jadi cara bacanya jangan kecepatan. Bukan wan nahari, tapi apa? Wan nahari. Jadi agak ditahan, ya. Ini yang kadang-kadang bikin endingnya nggak sama ketika membaca, karena ada yang kecepatan, ya, ada yang kecepatan. Kita ulangi, nanti kita akan di tengah-tengah nanti akan ketemu yang lainnya, gunnah yang lainnya. Jadi gunnah itu adalah manakala huruf nun atau huruf apa? Mim, di atasnya ada apanya? Ada tasydidnya. Kita ulangi. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Masih ada yang kecepatan. Karena kebiasaan ya. Ditahan dulu. Jangan wan nahari, tapi wan, ya. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla.
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى Ada gunnah di situ? Apa? Inna, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Apa? Mim. Fa amma, ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin sebagai pendahuluan dari tafsir surat Al-Lail. Kita awali saat itu dengan apa? Dengan nama surat Al-Lail. Ya, kita sampaikan berapa nama kemarin? Ada 3 nama. Kemudian setelah itu kita bahas apa? Asbab nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Lail. Terus keutamaan surat Al-Lail. Saat itu kita berhenti di situ. Keutamaan surat Al-Lail, bahwa surat Al-Lail salah satu surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca ketika sholat Isya. Ada nggak Ustaz keutamaan lain yang lebih spesifik? Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, antara yang lain dalam kitab tafsir Al-Baydawi dan yang lainnya. Disebutkan hadis bunyinya seperti ini. Man qara'a surata wal laili, barang siapa membaca surat wal laili, a'tahu Allahu subhanahu wa ta'ala hatta yarda. Barang siapa membaca surat Wal-Lail, 1, Allah akan berikan kepada dia karunia sampai dia puas. Allah akan berikan kepada dia karunia nikmat sampai puas. Sampai rela, sampai ridho dengan karunia Allah. Ini yang pertama ganjarannya. Yang kedua, wa'afahu minal usri. Ganjaran yang kedua, Allah akan selamatkan dia dari kesulitan. Tidak akan pernah mengalami kesulitan. Masya Allah. Surat apa? Al-Lail. Kemudian yang ketiga, wa yassara lahul yusra, dan akan selalu mendapatkan kemudahan. Urusannya lancar terus. Orang bain-bain ini. Surat apa? Al-Lail. Tapi ada tapinya. Hadis ini dinyatakan oleh sebagian pakar ahli hadis, yaitu Imam Al-Munawi, bahwa hadis ini adalah palsu. Hadis apa? Palsu. Maka jangan senang dulu kadang-kadang kita, kiana hadisnya. Dicek dulu, ya. Kalau kita nggak bisa ngecek, ya tanya para ulama. Kadang-kadang kita nggak bisa ngecek, karena orang mau ngecek itu kan harus punya ilmunya. Ya seperti dokter lah, seperti dokter mau periksa, mau menentukan, hanya sekedar dengar pakai stetoskop, didengar perutnya. Kalau kita pakai stetoskop dengar perutnya nggak tahu apa-apa, ini apa sih? Ya karena nggak punya ilmunya. Ilmu hadis juga sama, menilai hadis ini dhaif, ini sahih, ini hasan, ini maudhu atau palsu, inilah aslalahu, tidak ada sumbernya, ini ada ilmunya, ya ada ilmunya. Kalau memang nggak tahu, ya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Nah, kita sudah tanya tadi sama Imam Munawi. Ternyata kata beliau hadis ini palsu. Ini melanjutkan sedikit tentang keutamaan surat Al-Lail. Momen pembacaannya kapan Ustaz? Ya kemarin sudah kita katakan, momennya adalah dianjurkan untuk dibaca ketika sholat Isya. Kalau baca surat lain gimana Ustaz? Urung hafal? Belum hafal? Tidak apa-apa. Rasulullah SAW dalam riwayat lain pernah membaca surat apa kemarin? At-Tin. Pernah baca surat At-Tin. Pernah menganjurkan surat Asy-Syams. Pernah menganjurkan surat Sabbihis. Jadi banyak pilihan. Banyak pilihan. Nah, sekarang poin berikutnya hari ini adalah kita akan membahas surat Al-Lail ini makkiyah atau
Madaniyah. Bagi yang mungkin baru datang dalam pengajian ini, kalau yang sudah sering datang tentu sudah familiar dengan istilah Makkiyah dan Madaniyah. Ketika berbicara surat ini Makkiyah atau Madaniyah, itu berarti sedang berbicara kapan surat ini diturunkan. Itu kalau kita baca buku kemudian ini surat Madaniyah, ini surat Makkiyah, itu berarti lagi ngobrol, lagi membicarakan ini surat turunnya kapan. Turunnya kapan dan di mana. Ya. Makkiyah itu dari kata-kata Mekah, Madaniyah itu dari kata-kata Madinah. Makkiyah artinya ini surat diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah itu pindah. Pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah artinya surat itu diturunkan setelah hijrah. Setelah hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Itu istilah Makkiyah sama Madaniyah. Nah, surat Al-Lail ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Menurut mayoritas ulama, surat ini Makkiyah. Alias diturunkan kapan? Sebelum Nabi hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Berarti turunnya di Mekah. Makanya namanya Makkiyah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada segelintir ulama berpendapat, oh enggak, ini Madaniyah. Ini berarti pendapat keberapa? Kedua. Ada pendapat ketiga mengatakan ora, separuh Mekah, separuh Madinah. Ini pendapat yang ketiga. Saya enggak ngarang loh, ini benar dituliskan di situ. Di kitab itu tafsir disebutkan ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dari tiga pendapat ini yang kira-kira lebih kuat yang mana Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau dicermati argumentasinya kayaknya lebih kuat pendapat yang pertama. Berarti apa tadi? Bahwa surat Lail ini Makkiyah. Dan itulah pendapat mayoritas ulama. Mereka punya argumen. Apa argumennya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, yaitu oleh Imam Al-Hakim. Dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Zubair. Beliau bercerita, qala Abu Quhafata li Abi Bakrin. Pada suatu hari Abu Quhafah berbicara kepada Abu Bakar. Ini kisah antara dua orang. Satunya siapa? Abu Quhafah. Yang kedua Abu Bakar. Panjenengan sudah pernah dengar nama Abu Bakar sebelum hari ini? Pernah. Kalau Abu Quhafah baru sekarang ya. Tahu nggak siapa Abu Quhafah? Abu Quhafah siapa? Bapaknya Abu Bakar. Malah ngerti nih putrane. Kadang-kadang anak lebih terkenal dibandingkan bapaknya. Jadi panjenengan ini kalau ternyata anaknya lebih terkenal sama jenengan, jangan iri. Kok tuh canom, kudu nyong sing terkenal. Ya nggak bisa mas, nggak bisa pak, itu karunia dari Allah. Dan ketika berbicara Abu Quhafah ini sama Abu Bakar, jadi ini obrolan antara ayah dengan anak. Ketika berbicara Abu Quhafah ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Beliau ini masuk Islamnya telat. Beda dengan anaknya. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa Abu Bakar lebih terkenal dibandingkan Abu Quhafah, bapaknya sendiri. Jadi Abu Quhafah ini masuk Islamnya telat. Di akhir-akhir masa hidup Rasul SAW baru masuk Islam.
Abu Bakar sebaliknya termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Obrolan ini terjadi ketika Abu Quhafah masih musyrik dan Abu Bakar sudah masuk Islam. Apa isi obrolan tersebut? Kata Abu Quhafah, araka tu'tiqu riqaban dhi'afan. Wahai Abu Bakar, aku perhatikan kamu ini kalau memerdekakan budak, yang kamu merdekakan budak-budak yang lemah fisiknya. Kan sering kita dengar cerita ketika kaum muslimin masih dalam kondisi tertindas, ada para budak disiksa sama siapa? Sama tuan-tuannya gara-gara apa? Masuk Islam. Disiksa di tengah padang pasir. Seperti siapa contohnya? Seperti Bilal, ya. Diuruk dengan batu, ditindih batu besar di tengah padang pasir, kepanasan dan seterusnya. Abu Bakar ini orang kaya raya dan dia perasa. Gak tahan melihat ada orang-orang disiksa. Maka ditebus sama Abu Bakar. Gak cuma 1, 2, banyak ditebus. Dan orang-orang musyrikin Quraisy itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Mereka manfaatkan kesempatan dalam kesempitan, pasang tarif tinggi. Abu Bakar gak peduli. Tebus, berapapun minta ditebus. Setelah ditebus, seharusnya kalau ditebus itu jadi miliknya siapa? Abu Bakar. Ditebus, dibebaskan. Subhanallah. Ya. Nah, Abu Quhafah alias bapaknya Abu Bakar ini memperhatikan anaknya bolak-balik membebaskan, menebus, bolak-balik. Dan diperhatikan sama Abu Quhafah, rata-rata budak-budak yang dimerdekakan ditebus sama Abu Bakar, rata-rata budak ini lemah fisiknya. Ya, lemah fisiknya, mungkin karena tua, mungkin karena kurus. Ya, bukan sosok budak yang kuat, perkasa. Akhirnya Abu Quhafah ini gak tahan ngomong sama Abu Bakar. Abu Bakar, saya perhatikan kamu kalau mau bebaskan budak, kenapa kok yang lemah-lemah fisiknya? Kemudian setelah itu Abu Quhafah ngomong, "Falau annaka idh fa'alta ma fa'alta a'taqta rijalan jaldan." Kalau menurut aku, kata siapa? Abu Quhafah, kamu itu sebaiknya kalau mau membebaskan budak itu bebaskan budak-budak yang kuat fisiknya. Jangan yang lemah-lemah. Setelah itu Abu Quhafah kasih argumen. Yamna'unaka wa yaqumuna dunak. Orang-orang kuat tadi yang sudah kamu bebaskan kelak di kemudian hari bakalan melindungi kamu, bantu kamu. Ada apa-apa mereka siap untuk membantu kamu. Kalau kamu ada yang mau mencelakai, mereka akan bersiap-siap untuk melindungi kamu. Kan dapat untung kamu. Ini nasihatnya siapa? Bapaknya Abu Quhafah kepada Abu Bakar. Ini nasihat masuk akal enggak? Masuk akal. Kira-kira Abu Bakar radhiyallahu anhu mengikuti nasihat itu atau tidak? Tidak apa iya? Tidak. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar menjawab nasihat bapaknya. Ini loh penting. Seni mengatakan tidak kepada orang tua. Ya. Ini yang kadang-kadang anak-anak muda ini terlalu apa? Terlalu semangat. Ketika sudah ngaji, orang tuanya belum ngaji. Kemudian orang tuanya kasih masukan, yang masukan itu menurut si anak nggak bener. Roli gue pak haram gue. Syirik, bid'ah. Ya enggak apa-apa kalau memang betul-betul seperti, tapi bahasanya lihat. Kita lihat Abu Bakar.
Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun menjawab, ya abati. Apa artinya ya abati? Wahai ayahandaku. Lihat, baru awalnya saja sudah maknyes di hati, enak. Bukan, ya orang kayak gue pak. Bukan seperti itu. Ini loh namanya seni berbicara. Ya. Jadi seringkali dakwah kita ini enggak diterima. Bukan karena yang kita sampaikan muatannya keliru. Bukan. Kadang-kadang itu dakwah kita enggak diterima karena cara menyampaikannya enggak benar, enggak enak, enggak sopan. Sehingga ditolak sama orang. Apalagi kita ngomong sama orang tua yang merasa sudah banyak makan asam garam. Sedangkan kita dianggap bocah wingi sore ngerti apa. Ya. Maka Abu Bakar ketika akan menjawab masukan dari bapaknya, beliau buka jawaban itu dengan sebuah kalimat, ya abati, wahai ayahandaku. Wahai ayahandaku. Inni innama uridu ma uridu lima nazalat hadhil ayatu fihi. Wahai bapakku, wahai ayahandaku, yang aku lakukan ini, yaitu apa tadi? Membebaskan para budak-budak yang lemah-lemah fisiknya. Tujuannya cuma satu, wahai bapakku. Tujuannya adalah aku ingin mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapapun yang berinfak, bertakwa kepada Allah, percaya dengan pahala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan kemudahan baginya. Jadi yang aku cari itu bukan saya pengen dibalas sama orang-orang tadi. Tapi yang saya cari adalah ridho, karunia dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau baca, Abu Bakar baca ayat tadi, terus sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman itu ketika berinfak, ketika berbuat baik kepada orang lain, bukan dalam rangka balas jasa kepada orang tersebut. Nanti saya akan jelaskan. Jadi orang ketika berinfak, kaum mukminin, orang yang beriman beneran, itu ketika membantu orang lain, itu bukan dalam rangka balas jasa. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ketika dia berbuat baik bukan untuk mencari balas jasa. Kalau bapaknya tadi kan apa? Minta balas jasa. Jadi infak kamu merdekakan, siapa tahu nanti kamu akan dilindungi sama dia. Karena orang-orang budak-budak yang kuat-kuat tadi kan merasa, oh ini Abu Bakar berjasa banget. Sehingga kalau ada apa-apa saya siap untuk mendukung. Berarti kan niatnya dari awal sudah tidak ikhlas. Ada pamrihnya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang yang beriman itu ketika beramal, dia hanya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Ini jawaban dari siapa? Abu Bakar kepada Abu Quhafah. Inilah cara menjawab kepada orang tua. Bahasanya lembut, dalilnya jelas, tidak terlalu menohok mengatakan, ya orang kayak gue pak, gue tulis salah. Enggak seperti itu. Ya. Dalam riwayat ini diceritakan kepada kita bagaimana cara menasehati orang tua. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarallah. Nah,
Pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah ini salah satunya adalah kalau Anda mau berinfak, membantu orang lain, beramal soleh, jangan niatnya balas jasa. Dan kadang-kadang gak terasa kita seperti itu. Contoh, Bu, pada teng pundi arep kae niliki wong lara. Lho bumbuk tebih, Bu. Teng mriko pada nek kita di sini yang sakit misalnya di Jogja misalnya. Kok tebih sangat, Bu? Kan enggak apa-apa, yang penting kan doanya. Ya kepriwe ya le ya ora kepenak. Mien pas ibu lara kae niliki. Loh. Hati-hati. Hati-hati. Atau misalnya takziah juga sama seperti itu. Kenapa takziah jauh-jauh? Ya enggak enak lah. Dulu kan ketika keluarga kita meninggal sana juga datang ke sini. Atau ketika walimah diundang. Ketika ada walimah orang undang kita. Kita jadwalnya lagi padat banget. Situasi kesehatan enggak enak. Bu, kenapa sih maksakan datang ke sana? Mbok perwakilan saja. Ya ora kepenak le kepriwe ya. Mien pas dewek walimahan karena juga datang ke sini. Ini penting. Wah, kalau kayak gitu ya udah enggak usah datang aja Ustaz. Ya keliru maning. Jadi yang ditekankan di sini itu bukan masalah datang atau tidak. Yang dipermasalahkan apanya? Niatnya. Maka kita harus waspadai terus niat kita ini. Jadi ternyata ikhlas itu gampang apa susah? Susah. Jadi seakan-akan kita sudah ikhlas ya. Loh, ngomong-ngomong membesuk orang sakit itu ibadah atau bukan sih? Ibadah. Ya, takziah ibadah atau bukan? Ibadah. Memenuhi undangan ibadah bukan? Ibadah. Dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali kalau syarat pertama ikhlas. Nah, kalau misalnya tadi niatnya orang kepenak, balas jasa, berarti tidak ikhlas. Ya. Nah, kisah Abu Bakar dengan siapa tadi? Abu Quhafah. Itu adalah merupakan argumen kuat bahwa surat Al-Lail itu adalah Makkiyah. Kenapa bisa demikian? Karena kejadian Abu Bakar memerdekakan si anu itu kapan? Ketika sedang di Mekah. Saat kaum muslimin diapakan? Ditindas, disiksa. Itu kejadian sebelum hijrah. Dan saat itu sudah turun surat Al-Lail. Berarti ini kisah merupakan argumen kuat bahwa surat Al-Lail itu adalah Makkiyah. Sudah. Ini adalah pembahasan tentang Tentang Makkiyah atau Madaniyah. Berarti kesimpulannya apa? Makkiyah. Kesimpulannya adalah Makkiyah. Berikutnya jumlah ayat. Jumlah ayat. Al-Lail, surat Al-Lail ini ayatnya ada berapa jumlah? 21. Sudah ngelihat tadi ya? Alhamdulillah, berarti perhatian kok arep ditakoni nggih kata. Akan ditanya betul 21. Kata Imam Al-Qurtubi itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat ijma bahwa surat Al-Lail itu jumlah ayatnya ada 21. Sehingga nanti coba aja lihat, insya Allah di mushaf kita, Al-Quran kita, walaupun beda-beda cetakan, insya Allah semuanya tulisannya berapa? 21. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsir global surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini mengandung beberapa pembahasan pokok. Yang pertama, surat Al-Lail berisikan motivasi. Apa? Motivasi untuk menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan keberuntungan. Apa? Motivasi untuk menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan apa? Keberuntungan.
sekaligus peringatan dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesengsaraan. Saya ulangi, apa tadi? Isinya al-lail apa? Motivasi untuk menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan keberuntungan sekaligus peringatan dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kesengsaraan. Inilah tema utama dari surat Al-Lail. Jadi kalau kita pengen sengsara atau pengen bahagia, lihat isi surat Al-Lail. Ya. Siapapun mengikuti aturan Al-Quran, maka dia akan bahagia. Sebaliknya siapapun yang meninggalkan aturan Al-Quran pasti sengsara. Jadi fungsinya Al-Quran salah satunya itu buku panduan. Buku panduan hidup. Kalau panjenengan beli motor baru ada buku panduannya enggak? Ada. Dibaca enggak? Enggak. Oh, pantesan motornya sering bodol. Ya karena kita sudah sering Ustadz. Enggak, sekarang kalau alatnya alat baru misalnya. Ya, kalau motor mungkin sudah biasa. Lo ngerti Ustadz carane nyarakan nyetater, ngerem itu kan enggak perlu baca buku Ustadz. Iya, sekarang kalau misalnya panjenengan beli alat baru mahal. Ya. Beli alat baru mahal. Pasti kita akan dikasih buku panduan. Buku panduan akan kita baca. Apakah kemudian kita katakan, lah saya saking menghormati buku panduan ini tak pajang buku panduan. Dikasih figura. Apa seperti itu? Seperti itu enggak? Enggak. Kira-kira Al-Quran seperti itu enggak? Iya. Lawang buku panduan kita kok malah dipajang di mana? Di ruang tamu. Usia ini 30 juz ini Ustaz. Dari awal sampai akhir. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke. Al-Quran itu bukan pajangan. Al-Quran itu adalah buku panduan. Panduan apa Ustaz? Panduan hidup. Ya. Sehingga kalau kita ikuti panduan itu kita akan bahagia pasti. Tapi kalau kita tidak ikuti, walaupun sudah kita pajang, maka kita akan sengsara. Ustaz, di rumah saya ini Ustaz, rasanya enggak enak Ustaz. Kayaknya banyak yang ganggu setan jin. Sudah saya tempel ayat kursi di mana-mana Ustaz, enggak hilang-hilang. Loh, itu ditempel Mas. Dibaca. Ya, bukan ditempel. Ini adalah kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua. Di dalam ayat ini, dalam surat ini Allah menjelaskan kemuliaan kaum mukminin. Apa? Menjelaskan kemuliaan kaum mukminin dan keutamaan amalan-amalan mereka. Ini poin yang kedua. Sekaligus menerangkan keburukan kaum musyrikin dan keburukan amalan-amalan mereka. Jadi ayat surat Al-Lail ini salah satu isinya adalah menjelaskan kaum mukminin itu punya keistimewaan, amalannya baik-baik. Sedangkan orang musyrikin mereka itu buruk dan amalannya juga jelek. Makanya Allah setelah menjelaskan fa'amman a'ta wattaqo. Ini perilakunya orang yang beriman, a'ta wattaqo. Suka ngasih dan juga bertakwa, wasaddaqa bil husna, percaya adanya surga. Ya. Ini adalah orang yang beriman. Perilakunya baik. Sedangkan orang-orang musyrikin apa? Wa ammamam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang musyrikin itu pelit. Mereka itu pelit. Wa kadzdzaba bil husna. Wa amma man bakhila wastaghna.
merasa nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Merasa nggak butuh, mungkin dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya adanya surga. Ini adalah poin yang kedua. Yang ketiga, Allah menjanjikan ganjaran istimewa. Allah menjanjikan ganjaran istimewa untuk kaum mukminin. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Sekaligus menjanjikan ganjaran yang setimpal untuk orang-orang yang tidak beriman. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di ayat apa Ustaz tadi? Fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Terus apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Akan dimudahkan urusannya. Ini ganjaran untuk orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, apa ganjarannya? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Urusane angel ruwet. Itu ganjaran buat orang-orang yang tidak beriman. Poin yang keempat, isi dari surat Al-Lail, bahwa Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul. Untuk apa? Untuk memberikan arahan kepada para manusia. Wahai para manusia yang mau ikut jalannya Allah selamat, yang gak mau ikut jalannya Allah apa? Celaka. Ini tugasnya para rasul. Makanya dalam surat Al-Lail Allah berfirman, fa'anzartukum naron taladza. Aku ingatkan kalian hati-hati dari neraka. La yaslaha illal ashqa. Yang masuk ke neraka itu hanya orang-orang yang sial. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang suka mendustakan ajaran-ajaran Allah dan dia berpaling dari ajaran Allah. Dinasehati enggak mau. Dikasih masukan enggak mau, berpaling. Siapa yang akan selamat dari neraka? Wasayujannabuhal atqa. Orang yang bertakwa itulah yang akan selamat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah, yaitu firman Allah, inna alaina lal huda. Sesungguhnya hidayah itu hanya dari kami. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita mulai memasuki tafsir rinci dari surat Al-Lail ayat yang pertama, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.